Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita kembali akan mengkaji tentang hitungan ketinggian hilal untuk hisab awal Ramadan tahun 1445 Hijriah. Untuk dua poin pertama, yaitu poin terkait dengan konversi bulan Hijriah ke Masehi sudah kita lalui. Kemudian poin kedua tentang mencari waktu ijtima akhir Saban tahun 1445 Hijriah sudah juga kita lalui di pengajian sebelumnya. Hari ini kita masuk pada poin ketiga, yaitu menghitung kapan terbenamnya matahari pada saat menjelang akhir bulan Sa'ban. Karena kita tahu untuk mencari awal bulan Hijriah itu yang harus kita ketahui lebih dulu adalah kapan waktu ijtima menjelang di akhir bulan berjalan. Karena untuk mencari bulan Ramadan tentu yang kita cari tahu lebih dulu adalah kapan tanggal 29 bulan Sa'ban. Setelah kita ketahui pada poin pertama, yaitu mengkonversi waktu Hijriah ke Masehi, kemudian sudah kita ketahui pula pada poin kedua tentang waktu ijtima, maka saatnya kita menghitung kapan matahari terbenam pada tanggal 29 Sa'ban. Tadi sudah dibantu oleh Teh Jofria poin ketiga ini, karena memang kebetulan saya bukan laptop nih, netbook. Kalau netbook enak, kalau laptop bisa langsung masuk ke InFocus, terus nggak ada konektor lah, jadi minta tolong Teh Jo untuk menuliskan. Tulis. Kita tahu bahwa salah satu syarat menghitung ketinggian hilal itu pertama adalah mengetahui kapan terbenamnya matahari. Nah, ini menjadi syarat mutlak bahwa setelah matahari terbenam baru kita menghitung berapa ketinggian hilal. Apakah saat itu hilal ada di atas ufuk atau justru berada di bawah ufuk. Biasanya yang menjadi problem itu kalau ketinggian hilal di atas ufuk. Karena ada 3 versi di sana. Ya, pertama versi Muhammadiyah yang menghitung ketinggian hilal sampai ke piringan atas bulan. Kemudian ada versi pemerintah yang menghitung ketinggian hilal sampai ke titik pusat bulan. Kemudian ada NU yang menghitung ketinggian hilal sampai ke piringan bawah bulan. Nah, kadang-kadang persoalan ini akan berpengaruh kepada berapa derajat ketinggian hilal. Gitu. Berapa derajat ketinggian hilal. Jika ini bulan dan ini ufuk, maka Muhammadiyah menghitung ketinggian hilal sampai ke piringan atas bulan. Pemerintah itu menghitung ketinggian hilal sampai ke pusat bulan. NU menghitung ketinggian hilal sampai ke piringan bawah bulan. Tentu saja karena kita tahu semi diameter bulan itu nilainya 6
0,16 nih. Bukan, itu refraksi nanti. Itu refraksi 34 30 T. Tapi kalau untuk sendi diameter bulan, sendi diameter kan kemarin kita sudah ukur kan? Nah, ini sendi diameter. Itu nilainya berapa? 16 00. Nah, dengan 3 perspektif ketinggian hilal itu masing-masing kriteria menjadi sebab entah bertambah 0,16 entah berkurang 0,16. Harus dipahami dulu. Oke, kalau kita sudah tahu ini nilai 0,16, bukan 0,16 ya, 0 derajat 16. Ini patokan awal nih, biar kita paham nih. 0 derajat 16 menit diameternya ini ya. Lalu ada kriteria yang menyatakan kalau Muhammadiyah berapapun ketinggian hilal dari ufuk, ini ufuknya. Berapapun ketinggian hilal dari ufuk, asal dia positif, maka sudah jatuh tanggal. Besok kita mulai puasa atau besok kita mulai lebaran. Gitu. Kalau pemerintah dan NU, ini sama nih. Dia punya kriteria 3,64. Bukan sorry dari 3 plus strip 6,4. Artinya ketinggian hilal harus 3 derajat. Tinggi hilal harus 3 derajat. Kemudian sudut elongasi itu harus 6,4 derajat. Jadi kalau Muhammadiyah mengatakan misalnya hilal tinggi 0,5 derajat, walaupun 0,5 derajat bisa masuk. Tapi kalau pemerintah nanti dulu, karena tidak sesuai dengan ketinggian minimal yaitu 3 derajat dan 6,4 derajat sudut elongasi. Ya, makanya selalu akan bermasalah kalau hilal di atas ufuk. Sebaliknya, ketika matahari tenggelam ini ufuk, bulannya ada di bawah, ini nggak ngaruh. Pasti semua sama. Besok belum masuk tanggal. Karena hilalnya ada di bawah ufuk. Tapi kalau dari ufuk seperti ini yang kadang-kadang sering menimbulkan masalah dan selalu pasti berbeda. Entah awal puasanya, entah awal lebarannya. Yang terjadi sekarang itu seperti itu. Tahun kemarin puasanya lebaran beda. Sekarang puasanya beda. Lebarannya bareng. Lebarannya bareng. Puasa beda, lebaran enggak. Kemungkinan besar Muhammadiyah besok puasa mulai tanggal 11 Maret. Muhammadiyah. Kalau pemerintah itu sepertinya akan puasa baru mulai tanggal di 12 Maret. Sama seperti NU. Sekarang kita akan menghitung kapan matahari terbenam di tanggal 29 Sya'ban. Karena setelah kita mengetahui kapan matahari terbenam di bulan Sya'ban, maka terbenamnya matahari di tanggal itu akan menjadi acuan berapa ketinggian hilal dan berapa lama hilal ada di atas ufuk. Karena kan setelah matahari tenggelam, misalnya matahari di sini sudah tenggelam, sampai piringan teratas ya, itu disebut tenggelam. Ini bulan yang ada di sini katakanlah hilal, ini juga nanti akan tenggelam. Nah, berapa lama waktunya dari matahari tenggelam sampai kemudian akhirnya bulan juga tenggelam di sini? Itu bisa kita katakan
ketahui kalau kita tahu kapan matahari terbenam. Karena nanti umur bulan itu bisa diketahui dari waktu ijtima, ya, waktu ijtima. Ya. Caranya adalah mengurangi matahari terbenam dengan waktu ijtima. Itu untuk mengetahui berapa umur bulan. Umur bulan itu saat dia ada di sini, lalu turun ke sini, nah umurnya berapa lama nih? Apakah sejam, 2 jam? Itu bisa kita ketahui dengan cara mengurangi waktu terbenamnya matahari dengan waktu ijtima. Itu rumusnya. Mengurangi waktu terbenam matahari dengan waktu ijtima. Masih ingat nggak waktu ijtimanya jam berapa kemarin yang kita hitung? Nah, kita sudah hitung dulu waktu ijtima. Lihat catatan yang kemarin. Waktu ijtimanya jam berapa? Ijtima Saban 1445. Itu buka di grup tadi yang saya kirim tuh. Buka di grup. Saya kan kirim tadi itu yang hisab awal Ramadan. Jam berapa? Jam berapa waktu ijtima? Jam 41,5. Nah, ini waktu ijtima. Umur bulan itu adalah mengurangi waktu terbenamnya matahari ini dengan waktu ijtima sama dengan umur bulan. Sekarang coba dihitung. Pukul 18.12 lewat 1,59 WIB dikurangi ini. Berapa? Coba. Itu rumus dari umur bulan. Umur bulan itu bulan ada di atas sampai dia tenggelam. Itu umurnya. Tanya, berapa umur bulan? Caranya mengurangi waktu terbenam matahari dengan waktu ijtima. Berapa tadi? 18 lewat 12 lewat 1,59 dikurangi 16 lewat 2 lewat 41,5 sama dengan 2 jam 20,4 berapa? 4 aja udah. Ini namanya usia atau umur bulan. Benar nggak? Itu berapa? Yang itu? 2 jam 9 ya? Hah? 2 jam 9 ya? 9. Ya 9. Oh ya. 2 jam lewat 9 menit 20,4. Iya. Itu udah kita belum? Oh. Jadi itu kegunaan mengapa kita harus menghitung jam berapa matahari pada tanggal 29 Saban terbenam. Untuk apa? Untuk mengetahui berapa sesungguhnya usia atau umur bulan ketika matahari terbenam di tanggal itu. Cara mengetahuinya adalah hasil dari penghitungan kita tentang kapan matahari tenggelam. Ya, ini sebesar pukul 18 lewat 12 menit
lewat 1,59 detik dibagi waktu ijtimah, yaitu pukul 16 lewat 2 menit lewat 41,5. Hasilnya adalah usia 2 jam lewat 9 menit lewat 20,9 detik. Inilah yang disebutnya usia bulan. Usia bulan itu ketika dia di atas ufuk sampai dia tenggelam, itu namanya usia. Minus dalam kurung kerendahan ufuk plus refraksi plus semi diameter. Nah, sekarang rumusnya kerendahan ufuk itu adalah 0,176 dikali akar kuadrat ketinggian. Ya. Nah, Al-Khairiyah yang ada di Karangsuraga, di Karangsuraga itu ketinggiannya itu 7 meter. Maka 0 derajat 1,76 menit dikali akar 7 tadi meter tadi sama dengan 0 derajat 55, menit 9,39 detik. Kemudian refraksi itu ketika orang melihat ufuk saat matahari tenggelam itu ada pembiasan. Pembiasan itu nilainya segini. Nah, dibilang 0 derajat 34 menit 30 detik. Ini rumus. Jadi kalau matahari atau bulan ada di bawah ufuk, mesti rumus refraksinya 0 derajat 34 menit 30 detik. Kecuali hilal atau matahari masih di atas ufuk, maka refraksinya nggak boleh dihitung segini. Nanti ada hitungannya sendiri. Ya, nanti akan ada hitungannya sendiri, ada kalkulasinya. Ini dibuat rumus karena kebetulan kita menghitung matahari terbenam. Kalau matahari terbenam itu sudah rumusnya 0 derajat 34,30 detik rumusnya. Lalu kita harus mengetahui segi diameter. Ini segi diameter. Jika sebuah lingkaran kita mau cari tahu segi diameternya adalah dari titik pusat hingga piringan terkeluar, itu semi diameter. Kalau diameter kan ke semua nih, panjangnya ini diameter nih kalau semua nih, gitu kan? Kalau semi diameter cuma setengahnya, namun juga semi diameter. Itu nilainya 0 derajat 16 menit. Jadi yang rumus itu kerendahan ufuk 0 derajat 1,76 detik dikali akar kuadrat ketinggian tempat atau kerendahan ufuk. Ketinggian tempat di Karangsuraga itu 7 meter di atas permukaan laut. Kemarin kita sempat bicara tentang ketinggian tempat, karena semakin tinggi ufuknya semakin dalam, semakin rendah, harus disebut katu. Katu ini singkatan dari kerendahan ufuk. Misalnya saya di sini, masih kelihatan aja tempatnya tinggi, tapi kalau yang di bawah daerah-daerah perkotaan dan perbukitan itu biasanya lebih dulu mengalami azab maghrib, jadi buka puasanya lebih cepat. Maka harus dihitung berapa kerendahan ufuk. Kerendahan ufuk bergantung kepada ketinggian tempat. Semakin tinggi tempatnya, ufuknya akan semakin rendah. Lalu rumusnya gimana untuk mengetahui berapa ketinggian matahari saat dia terbenam? Ketinggian matahari sama dengan minus. Ini rumus ya, minus ya. Dalam kurung. Tadi kita sudah menghitung ini. Buat 39,39 detik. Tuh, ya. Nanti kok sama ini? Ya. Kerendahan ufuknya nilainya 0 derajat 4 menit
yang mau kita cari adalah matahari yang sudah terbenam, rumusnya menjadi 0 derajat 34 menit 30 detik. Semidiameter 0 derajat 16 menit. Ketinggian matahari adalah minus, ingat, kerendahan ufuk plus refraksi plus semi diameter. Berarti kerendahan ufuknya berapa? Ini 0 derajat. Nah, ini sini bener nih. 0 derajat 4 menit 39 detik. 39,39, sorry. 39,39 detik. Ditambah refraksi 0 derajat 34 menit 30 detik. Ditambah semi diameter matahari 0 derajat 16 menit. Sama dengan hasilnya minus 0 derajat 55 menit 9,39 detik. Nah, ini ketinggian sudut matahari ketika dia terbenam di bawah ufuk. Minus, ya, dia minus karena kan di sini baru plus, di sini minus. Minusnya adalah min 0 derajat 55 menit 9,39 detik. Lalu kita akan mencari tahu deklinasi mataharinya. Dari mana kita mencari tahu deklinasi matahari? Lihat di gambar yang saya kirim screenshot. Lalu matahari itu terbit pada pukul 18.00. Maka kalau matahari terbenam pada pukul 18.00, kita mencarinya pada pukul berapa? GMT 11. Karena kan perbedaannya dengan kita 7 jam. Maka kita harus lihat pada pukul 11 GMT. Lihat di situ. Berapa nilai deklinasi mataharinya? Berapa di situ? Dan kita pada pukul 18 matahari terbenam. Lalu equation of time. Apa kemarin equation of time? Perata waktu. Ya, perata waktu. Kita cari pada pukul 11 GMT, coba dicek benar nggak? Berapa? Jangan, ya benar, minus 10 menit 7 detik. Atau kalau mau ditulis lengkap, 0 jam 10 menit 7 detik. Nah, sekarang kita cari tahu sudut waktu mataharinya. Dibagi cos lintang tempat. Lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari, diambil tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari. Lintang tempat kita berapa? Sebelumnya sudah kita pernah hitung. Berapa lintang tempat kita? Sekarang sudah ada 10 menit 6 detik. Tahu nggak artinya minus 10 derajat? 6 derajat. Bukan di bawah ufuk. Kalau lintang kan bumi dibagi dua, ya. Ini bumi dibagi dua garis lintang. Ini di bawah garis lintang. Kalau minus 6, jadi kesini ini 90 derajat. Ke atas dari ini 90 derajat. Kalau dibagi dua ada bujur ke sini 180 derajat. Ke sini ke barat itu 180 derajat. Maka dengan mengetahui lintang, kita tahu bahwa kita lintangnya minus, kita berarti di bawah garis katulistiwa. Kalau 6 derajat berarti di sini nih, 6 derajat kira-kira di sini. Minus 6. Lalu bujurnya berapa di situ? 105. Nah, 105 di sini kan 0 nih.
Indonesia itu letaknya bukan Indonesia ya. Ya, minus 6 itu adanya di sini, minus 6. Lalu bujurnya 10, berapa tadi? 105. Jadi Indonesia itu adanya di sini. Dia ada di utara Khatulistiwa, ada di timur bujur. Ya, ada di timur Greenwich karena titik tengahnya Greenwich. Jadi ketika saya mengatakan kenapa minus 6, berarti lokasi tempat itu ada di bawah. Kalau plus nggak ditulis minus, berarti dia ada di atas Khatulistiwa. Daerah mana itu? Di Indonesia yang ada di atas Khatulistiwa di mana? Enggak ada. Kalimantan, Kalimantan kota Khatulistiwa. Di atas Kalimantan pasti dia. Di atas Pontianak. Ini di atas Pontianak, di atas Pontianak pun nilainya plus. Di bawah Pontianak nilainya minus. Berarti dia ada di lintang utara. Yang di atas Khatulistiwa itu ada di lintang selatan. Sorry saya balik ini ya. Lintang utara. Yang di atas lintang utara, yang di bawah lintang selatan. Karena kan ini utara, ini selatan. Jadi kalau saya bilang ada daerah yang lintangnya minus 60 derajat, berarti kebiarannya ada di mana kira-kira? Tebak. Ya, ada di dekat kutub selatan. Ini kan mentok di 90 derajat, berarti adanya di sini kira-kira. Itu minus 60. Kalau kita masih di atas, karena memang minus 6. Oke, sudah paham tuh ya? Naik minus, kenapa minus? Karena kita ada di lintang selatan di bawah garis Khatulistiwa. Ini rumusnya. Setelah kita mengetahui semua data-data ini, masukkan data itu ke dalam rumus. Cara menghitungnya nanti kita bareng-bareng. Rumusnya ini. Sekarang yuk kita hitung bareng-bareng. Gitu. Yang pertama caranya, karena di sini ada data cari cos sudut waktu matahari. Pencet shift cos. Pencet shift cos. Yang pertama adalah pencet dulu shift cos. Setelah itu dalam kurung. Ya. Kan kita sedang mencari cos sudut waktu matahari ini. Caranya seperti apa? Setelah kita mengetahui rumusnya dan kita akan memasukkan angka-angka ke dalam rumus itu, maka yang pertama kita lakukan adalah pencet shift cos. Pencet shift cos. Setelah itu dalam kurung sin minus 0 derajat. Coba yuk. Sin dalam kurung sin minus 0 derajat 55 menit 9,39 detik. 9,39 detik dibagi cos lintang tempat. Berapa lintang tempat di Karangsurada? Yaitu minus 6 derajat. Layar kosong shift cos. Shift ada di atas, saya ketik cos. Sudah? Lalu buka kurung. Setelah itu masukkan angka sin min 0 derajat 55 menit 9,39 detik. Sudah mengikuti sampai sini? Sudah? Gak usah sampai tengah. Gak usah sampai tengah ya. Sudah? Kemudian dibagi cos minus 6 derajat. Oke. Dibagi cos minus
6 derajat 10 menit 6 detik. Pengurangan bukan minus. Lagi ya. Lagi ya. Pencet shift cos dalam kurung shift minus 0 derajat 55 menit 9,39 detik. 0 derajat minus 0 derajat 55 menit 9,39 detik. Sudah? Oke, dibagi cos minus 6 derajat 10 menit 6 detik. Oke, setelah itu dibagi cos minus 3 derajat 49 menit, 7 detik. Koma 7 detik. Boleh pakai 07 boleh, langsung 7 detik juga boleh. Diambil tan minus 6 derajat 10 menit 6 detik dikali tan minus 3 derajat 49 menit 7 detik. Tutup kurung sama dengan tidak, hasilnya berapa? Oke, jadikan derajat. Pencet derajatnya berapa? Benar kan ya? 91 derajat 20 menit 24,28 detik. Coba pas dulu nggak itu hitungannya? Karena satuan jam dalam keliling bumi kita itu berapa derajat? Jam berapa derajat? 360 kan untuk 24 jam. Kalau 1 jam berapa derajat 1 jam? 15 derajat. 15 derajat. 360 dibagi 24 sama dengan 5. Apa dibagilah? Sudut waktu matahari ini dibagi 15. Tadi udah ketemu semuanya 9120. Sudah ketemu 9120 nya. Sudah. Nah, dibagi 15 sekarang. Bagi 15. Berarti jam nanti walaupun sama derajat. Jadi kalau bagi tahu ans itu kependekan dari ansur jawaban. Jadi hasil jawaban dibagi 15. Oke. Ketemulah jam 6 lewat 5 menit lewat 21,26 detik. Sudah belum? Tujuh. Oke, 62. Saya salah input berarti. Oke. Setelah kita mengetahui tambahan waktunya sekitar 6 menit 6 jam 5 menit 21,62 detik, maka kita tahu bahwa waktu zawal itu pukul berapa? Waktu tengahnya berapa? 12. Ya, berarti pukul 12 ditambah 6 jam ditambah 5 menit ditambah 21,62 detik. Hasilnya pukul
diambil equation of time, perata waktu. Kenapa pakai perata waktu? Masih ingat nggak ketika saya bilang tentang perata waktu? Waktu itu yang bertanya Teli dia bilang, kenapa sih Pak kok sekarang matahari terbit 5:30? Gitu kan? Padahal bukan mataharinya yang terbit lebih awal, tapi jamnya ini mengacunya ke Greenwich. Di Greenwich itu memang pukul segitu, maka diambil waktu rata-rata Greenwich. Maka supaya nyata real matahari ada di tempat kita harus diambil equation of time, yaitu perata waktu. Kalau dalam bahasa mengambilkan waktu, mengambilkan waktu itu membuat sama waktu atau disebut perata waktu. Berapa equation of time-nya? Coba dilihat di situ. Tadi sudah disebutkan equation of time-nya ini. Nih, pada pukul 11 GMT, equation of time-nya adalah 0 jam 10 menit 07 detik. Masukkan di sini. Ya. Minus tadi ya. Tadi minus ya? Lihat. Minus Pak. Minus berarti minus di sini nih. Iya. Minus kan tadi ya? Iya minus Pak. Coba dicek lagi. Dicek lagi. Pukul 18 lewat 5 lewat 21,62 ya tadi ya, benar ya? Iya. 62 detik. Diambil dalam kurung minus 0 jam 10 menit 7 detik, tutup kurung plus buka kurung 2 kali 105. Kalau 105 dari mana yang 105? Bujur untuk 7 jam dari grid. Ini kan 0. Coba 7 kali 15 berapa? Hasilnya ini 105. Kan kita tidak tepat ada di bujur itu. Kita ada di bujur 105 51 menit 40 detik. Artinya kita lebih mana? Lebih timur lagi. Misalnya bujur jamnya persis di sini, kita ada di sini. Maka kita harus tulis 105 dikurang 105 tempat bujur kita berada. 51 menit 40 detik tutup kurung dibagi 15 tutup kurung. Coba cek sini. Pasti ada yang lupa sedikit nih, karena tadi di sini 26 jadi 62. Inilah waktu di mana pada tanggal 29 Sya'ban matahari terbenam. Setelah kita mengetahui matahari terbenam, nanti kita akan lanjut. Posisi bulan saat itu ada di atas ufuk atau di bawah ufuk. Kalau bulan ada di bawah ufuk seperti ini yang saya contohkan, biasanya orang nggak ikut, pasti puasanya sama. Lusa, bukan besoknya ya, lusa. Besok masih dianggap bagian dari bulan Sya'ban, yaitu tanggal 30. Kan bulan Hijriah kan 29, 30, 29, 30. Rumusnya apa? Rumus takribinya. Kalau bulannya ganjil, hitungan bulannya genap. Kalau bulannya genap, hitungan bulannya ganjil. Gitu. Misalnya Muharram itu bulan ganjil. Karena bulan Muharram bulan berapa? Bulan 1. Berarti hitungan bulannya berapa? Nah, 30. Itu takribi. Itu berdasarkan perkiraan. Walaupun nanti kita harus hitung. Dulu kan kita Agustus gitu ya. Kita Januari kan gini ya. Kalau yang Mongol ini yang 31 kan ya. Itu patokan adat.
Nah, Sa'ban itu ganjil atau genap? Ya. Genap. Bulan berapa? Bulan ke-8. Bulan ke-8. Apa rumusnya itu? Apa? Muharram, Musa, terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Musa, Roro, terus Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Jujur, kemudian Rajab, Sa'ban, Ramadan, setelah itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 30 sejak isbat. Kenapa? Bulannya ada di bawah ufuk. Ngapain meributin bulan? Bulannya ada di bawah ufuk. Yang ribut-ribut perlu sidang isbat itu karena bulannya ada di atas ufuk. Ada 3 versi di situ. Ada versi Muhammadiyah, ada versi pemerintah, ada versi Nahdlatul. Ini nih yang harus diketemukan. Kalau ketinggiannya tinggi sih mending, ya 7 derajat di sini bulan. Ya sudah, Muhammadiyah oke. Pemerintah oke. NU juga oke. Karena syarat imannya sudah terpenuhi. Yang ribut itu tinggi tapi tidak sampai 3 derajat. Itu yang bikin ribut. Apakah sudah mulai masuk besok bulan puasa atau belum? Ini karena ada ketentuan minimal 3 derajat ketinggian hilal, 6,4 derajat sudut elongasi. Sudut elongasi masih ingat? Ketika misalnya matahari terbenam, bulannya di sini. Kita di sini, misalnya taruhlah di sini. Maka sudut yang menunjuk antara matahari kita dan bulan itu sudut elongasi. Kenapa sudut elongasi minimal 6,4 derajat? Saya pernah mencontohkan kan. Ketika misalnya matahari terbenam di sana, bulan ada di sini, kita di situ. Semakin lebar jarak sudut, maka bias cahaya matahari itu semakin jauh. Ya. Kalau semakin jauh, kemungkinan hilal terlihat itu bisa. Kalau matahari baru terbenam, sudut elongasi cuma di sini, matahari di situ baru terbenam. Cahaya sama matahari baru terbenam kan langsung gelap. Masih ada semburat cahaya. Semakin dekat kita sudut elongasinya, kemungkinan melihat hilal itu semakin sulit. Maka lihat ini banyak 6,4 di sini. Tuh di situ mataharinya, bulan di sini, kita yang melihatnya itu ada di sana. Sudut antara antara kita yang melihat dengan matahari yang bulan disebutkan sudut elongasi. Jadi semakin jauh sudutnya, semakin memungkinkan untuk dilihat hilal itu. Kalau semakin dekat, cahayanya ya semakin jelas. Melihat hilal yang cuma kayak rambut begitu itu semakin sulit. Maka ada prasyarat itu, tingginya 3 derajat, sudut elongasinya harus 6,4 derajat. Biar semakin jauh, semakin gelap, cahaya mataharinya tidak mengganggu mata kita untuk melihat hilal. Itu maksudnya ketentuan ini. Misalkan hilalnya kan itu kan kalau di bawah kan tidak diributkan ya, kalau di atas malah yang diributkan. Misalkan hilalnya di tengah-tengah itu kan, apakah itu diributkan juga? Nah itu diributkan juga. Belum sampai melewati ufuk itu kan? Nah ini Muhammadiyah, berapapun nilai positif hilal di atas ufuk, besok dia puasa. Kan Muhammadiyah ngitungnya sampai atasnya ya. Berarti ini kan belum tenggelam. Bagi Muhammadiyah ini sudah plus. Berarti besok puasa dong? Besoknya puasa. Tapi kalau pemerintah enggak, karena komar ini kan komar sebetulnya ya.
hilal itu pantulan cahaya matahari yang nempel di hilal. Kalau pemerintah semua benda-benda di langit itu yang menjadi ukurannya adalah titik pusatnya. Nah, maka ada yang menghitung ketinggian hilal sampai ke piringan atas Muhammadiyah, ada yang menghitung sampai ke pusat piringan pemerintah, ada yang menghitung sampai ke piringan bawahnya. Contoh yang disampaikan tadi, jika hilal itu separuh di atas ufuk, separuh di bawah ufuk, di tengah-tengah, maka bagaimana? Yang menurut Muhammadiyah masuk, karena Muhammadiyah dihitungnya kan sampai atas. Ini kan muncul kan di atas ufuk kan, maka dinilainya plus. Bulan puasa sekarang itu kejadian kayak gini. Hilal itu seperti itu. Jadi tidak sampai 1 derajat, tidak sampai 1 derajat, tapi minggunya dia sampai ke atas piring. Jadi nanti ketika teman-teman pasti ribut nih nanti nih, kok Muhammadiyah puasa duluan deh, kasih tahu seperti itu. Karena Muhammadiyah menghitung ketinggian hilal sampai ke piringan atas bulan. Kenapa pemerintah tidak? Karena pemerintah punya syarat, itu harus minimal ketinggian hilal 3 derajat, sehingga masih 6,4 derajat. Dulu malah harus ada umur bulan minimal 2 jam. Tadi kan sudah gitu ya, umur bulan lebih ada 2 jam lebih. Ada lagi pertanyaan? Oke, boleh. Kalau misalkan harus sama-sama tingginya 3 derajat dan pemerintah itu Pak, hitung-hitungnya apakah sama juga Pak? Kan kalau pemerintah kan titik pusatnya beda. Muhammadiyah bilang, pemerintah bilang 3 derajat itu sampai sini. iya. NU bilang 3 derajat itu sampai sini. Berarti ada selisih berapa? Semilimeter berapa? 16. 0,16 menit. Juga bisa sama Pak? Hah? Bisa sama ininya. Enggak sama. Makanya NU kudu melihat hilal. Kan ada tambahan NU. Kalau pemerintah, kalau sudah di atas 3 derajat nggak perlu rukyat. Karena disebut dengan imkanul rukyat. Sudah memungkinkan hilal, jadi nggak perlu dilihat. NU nggak bisa 3 derajat harus dilihat. Maka disebut dengan kriteria rukyatul hilal. Jadi ada 3 kriteria. Wujudul hilal bagi Muhammadiyah ini namanya wujudul hilal. Wujud hilal yang ada di atas ufuk gitu. Kalau pemerintah harus imkan, memungkinkan nggak dia dilihat. Hilal itu memungkinkan dilihat bila mana ketinggiannya 3 derajat di atas ufuk. Kalau sudah 3 derajat di atas ufuk, nggak perlu dirukyat lagi. Besok sudah lebaran, besok sudah puasa. NU nggak bisa. Dia tambah lagi kriteria dengan rukyatul hilal. Dilihat dulu. Walaupun sudah tinggi 3 derajat, kalau hilal tidak terlihat, besok masih bulan berjalan, masih tanggal 30, belum tanggal 1. Tapi kalau ada yang melihat hilal, meskipun yang melihat hilal taruhlah cuma di Jawa Timur, di Sukabumi nggak melihat, berlakulah yang disebut dengan wilayatul hukmi. Apa wilayatul hukmi? Kan masih satu Indonesia. Pemerintahnya sama satu. Itu disebut dengan wilayatul hukmi, wilayah hukum. Wilayah hukum negara kesatuan Indonesia. Walaupun di sana melihat, di sini melihat, berlaku untuk satu wilayah hukum yang sama. Gitu. Jadi pahami itu nanti perbedaan pendapat itu, sehingga ketika teman-teman Al-Khairiyah berbincang tentang persoalan hilal, kita bisa memberikan masukan kepada mereka. Paling tidak kita bisa meminimalisir perdebatan-perdebatan yang pada akhirnya memperuncing hubungan ukhuwah Islamiyah. Kasih tahu, karena memang pada dasarnya kita sudah beda sudut pandang ini kan, nggak mungkin sama, mestinya sudah beda. Coba bagaimana disamakan? Walaupun pemerintah bilang sama NU 3 derajat, 3 derajatnya NU dan pemerintah beda. Berarti kan bedanya selisihnya 0 derajat 16 menit. Gitu. Kan saya kirimkan ya, kayaknya ada deh. Atau dilihat perbedaannya.
itu selisihnya masing-masing itu 0 derajat 16 menit 0 detik. Itu di grup ada tuh. Oke teman-teman, karena saya harus kondangan jam 3 harus sampai KUA. Saya pikir pertemuan kita cukup sampai sini saja dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada minggu berikutnya. Bila mana ada pertanyaan-pertanyaan, tidak perlu nunggu sampai pengajian berikutnya. Saya masih lebih senang jika di grup ini juga kita diskusikan itu pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ada kawan yang punya perspektif berbeda, entah dia orang Muhammadiyah, entah orang dia orang Cibeber, silakan kita diskusikan di situ. Karena Cibeber ini juga punya perspektif tersendiri. Makanya sering juga beda kan ya dengan pemerintah, diskusikan gitu. Yang penting ketika kita tahu ilmunya, kita tidak mudah pakai dan mudah gitu. Jadi ukhuwah Islamnya itu tetap terjaga, gitu ya. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.